Suara hati. Renungan kita hari ini. Topik, Tuhan sedang membangun ketahanan imanmu. Nas renungan kita hari ini, Yeremia 12 ayat 1 dan 2, Engkau memang benar, ya Tuhan, bila mana aku berbantah dengan Engkau. Tetapi aku mau berbicara dengan Engkau tentang keadilan. Mengapakah mujur hidup orang-orang fasik, sentosa semua orang yang berlaku tidak setia? Engkau membuat mereka tumbuh, dan mereka pun juga berakar. Mereka tumbuh subur dan menghasilkan buah juga. Memang selalu Engkau di mulut mereka, tetapi jauh dari hati mereka. Saudaraku, percayakah kita, kalau dalam hidup kita, Tuhan sedang berkarya di saat kita mengalami tekanan hidup? Tekanan hidup, seperti adanya godaan yang sering mengganggu kita. Atau mungkin kita sedang membandingkan hidup orang-orang di sekitar kita, yang hidupnya kelihatan lebih baik, atau melihat orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan, tetapi hidupnya lebih tampak sejahtera dan anak-anaknya pun pada berhasil. Saudaraku, cerita tentang kehidupan seperti itu juga pernah dialami oleh Yeremia. Yeremia pernah bertanya kepada Tuhan tentang keadilan kehidupannya. Mengapakah mujur hidup orang-orang fasik dan sentosa semua orang yang berlaku tidak setia? Yeremia 12 ayat 1. Pertanyaan Yeremia itu tidak langsung dijawab oleh Tuhan. Tetapi Yeremia justru berkata, "Jika berlomba melawan manusia biasa, membuatmu lelah, bagaimana kamu akan berlomba melawan kuda? Jika kamu tersandung dan jatuh di tanah terbuka, apa yang akan kamu lakukan di semak-semak dekat Yordan?" Yeremia 12 ayat 5. Tuhan bukan menghindar dari pertanyaan Yeremia, Ia menyingkapkan sesuatu yang lebih penting, yaitu pekerjaannya di dalam diri Yeremia. Tuhan sedang membangun ketahanan diri Yeremia. Tuhan memberitahu Yeremia agar ia menganggap tekanan dan tantangan yang dihadapinya saat ini sebagai persiapan untuk tantangan yang lebih besar di masa mendatang. Apa yang Yeremia hadapi dengan melihat keberhasilan orang fasik? Sebenarnya hanyalah sebagai permulaan. Dalam pelayanannya, ia menghadapi penolakan, kesepian, bahkan penderitaan lebih dalam. Jika pada tahap awalnya, ia sudah goyah, bagaimana ia akan bertahan di tahap berikutnya? Kita juga sering berpikir sama seperti Yeremia. Sebab kita berkeinginan agar keadilan segera dinyatakan. Kita berkeinginan agar Tuhan dengan segera untuk mengubah keadaan kita. Tetapi, yang Tuhan tunjukkan pada kita adalah bagaimana Tuhan sedang membangun ketahanan iman kita, hati kita, dan juga ketaatan kita di dalam melihat keadaan situasi yang ada di hadapan kita. Bagaimana Tuhan membangun ketahanan iman kita, yaitu membangun kemampuan kita untuk tetap percaya dan yakin kepada Tuhan. Sekalipun keadaan kita belum berubah, doa kita belum dijawab Tuhan. Sepertinya realita hidup terasa bertentangan, karena kita mengharapkan adanya perubahan, tetapi Tuhan mengharapkan dari kita agar dapat bertahan. Demikian juga dengan hati kita. Bahwa Tuhan sedang membangun ketahanan hati kita, yaitu kemampuan untuk menjaga hati agar tetap bersih, artinya tidak terbawa dengan perasaan tidak pahit atau tidak iri kepada orang-orang yang tidak setia. Memiliki kelembutan hati, atau tidak keras hati. Tuhan juga sedang membangun ketahanan akan ketaatan kita, yaitu membangun ketahanan atas kemampuan kita untuk tetap bertahan melakukan yang benar. Sekalipun kita melihat ketidakadilan, tidak mendapat apresiasi yang baik. Saudaraku, ingatlah selalu bahwa tekanan yang kita alami hari ini bukanlah tanda Tuhan tidak adil, melainkan Tuhan sedang membuat bukti kepada kita, kalau Tuhan sedang mempersiapkan kita untuk sesuatu yang lebih besar. Memang sakit rasanya, melihat orang-orang fasik lebih berhasil dari kita yang mengasihi Tuhan. Karena itu, tetaplah jaga hati, tetaplah percaya, dan terus lakukan yang benar.
Tuhan sedang membentuk kita menjadi pribadi yang sanggup bertahan dan setia sampai akhir. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Wahyu 2 ayat 10. Barang siapa ditentukan untuk ditawan, ia akan ditawan. Barang siapa ditentukan untuk dibunuh dengan pedang, ia harus dibunuh dengan pedang. Yang penting di sini ialah ketabahan dan iman orang-orang kudus. Wahyu 13 ayat 10. Amin. Topik doa kita hari ini, yaitu kepada umat Tuhan yang lemah imannya. Salam sehat saudaraku, Tuhan Yesus memberkati kita.
Ampuni Petrus yang sesat, dan menghapus kebimbangan Thomas yang bersyak, dan